Setelah semuanya berangkat mudik untuk liburan tahun baru, di rumah kosku terasa sunyi. Aku janda tanpa anak, setelah 2 tahun lalu, suamiku meninggal. Namaku Hana, usiaku 53 tahun, dan kini, aku tinggal sendiri di rumah yang kujadikan kos ini, cuma ditemani gemericik air di kolam kecil depan teras. Saat aku baru saja akan duduk di ruang tamu sambil minum teh, tiba-tiba, suara berisik dari dapur terdengar. Suara langkah kaki dan suara panci beradu pelan. Oh ya, Riko, dia satu-satunya penghuni kos yang belum mudik. Katanya sih gak kebagian tiket, kasihan juga sih, tapi ya, di umurku yang sudah kepala 4 ini, ada pria lajang seperti dia di kosan, aku pun jadi ingin iseng. Lalu, aku melangkah ke dapur, pura-pura mengecek. Dan benar saja, ia sedang berdiri di depan kompor. Celana bola pendek hitam, dan kaos oblong putihnya, terlihat begitu kontras, dengan rambutnya agak acak-acakan, seperti baru bangun tidur. Masih betah di dapur malam-malam gini kok, sapaku. Riko sedikit terkejut, tapi cepat tersenyum. Lagi lapar bu, nih lagi bikin mie, jawabnya. Aku mendekat, lalu berkata, nggak ada makanan lain kok, tanyaku. Dia menggeleng, ya, gimana lagi bu, belum sempat belanja, ujarnya. Besok makan di tempat saya aja ya, saya masak opor sama sambal goreng ati, daripada kamu makan mie instan terus, tawarku. Matanya sedikit membesar, seperti tak percaya. Wah, boleh banget bu, tapi apa gak repotin, jawabnya ragu. Aku tertawa kecil, memainkan jepit rambutku yang sengaja aku lepas. Repot sih enggak, tapi kamu harus nemenin ngobrol ya, biar enggak sepi, jawabku. Riko tersenyum, kali ini senyumnya lebih lebar. Siap bu, aku temenin sampai bosan, kelakarnya. Ah, anak ini, cara ngomongnya bikin jantungku gak karuan saja. Aku berdehem, lalu pura-pura sibuk merapikan peralatan dapur. Ya sudah, cepat makan, besok ibu tunggu, jangan telat, kataku. Riko mengangguk sambil tersenyum lagi, aku meliriknya saat ia berbalik menuju kompor. Pagi hari biasanya ramai, tapi, di rumah kos ini, masih saja sunyi. Aku baru selesai mandi, mengenakan daster longgar motif bunga-bunga yang jadi favoritku, karena adem kalau dipakai. Aku tahu, kalau ini bisa tertembus cahaya, apalagi, aku lagi malas pakai aksesoris dalam pagi ini, siapa juga yang mau merhatiin, pikirku. Setelah menyalakan kompor untuk memanaskan opor, aku ke ruang tamu, sambil membawa secangkir kopi. Baru saja aku duduk, suara pintu kamar Riko berderit pelan dari arah ruang tengah. Aku bisa melihat, Riko keluar dengan langkah malas, sambil menggaruk kepalanya. Kaosnya masih sama seperti semalam, tapi kali ini, dia hanya dengan celana bola saja, lebih santai. Rambutnya berantakan, tapi malah bikin dia kelihatan lebih muda. Pagi bu, sapa Riko, dengan suaranya sedikit serak. Aku melirik ke arahnya, sambil tersenyum kecil. Pagi kok, baru bangun ya, nyenyak tidurnya, tanyaku. Aku tahu benar, pandangannya tertuju pada daster favorit ini. Aku pura-pura tidak sadar, tapi aku sengaja menggeser dudukku sedikit, membuat keadaannya makin tampak. Nyenyak sih, bu, sahutnya, suaranya terdengar agak gugup.
Aku tersenyum kecil, lalu menyesap kopi. Dia juga tersenyum, tapi matanya belum lepas dari seragam favoritku. Aku bisa merasakannya, kalau dia berusaha mencuri pandang. Ah, Riko, dasar anak muda, pikirku. Saya bantu masak aja deh Bu, katanya tiba-tiba, mencoba mengalihkan perhatian. Aku berdiri, sengaja melangkah pelan agar semakin menunjukkan lika-liku kehidupan. Nggak usah kok, kamu kan tamu di sini, duduk aja di ruang tamu, nanti saya buatin kopi, jawabku. Dia menggeleng cepat, nggak Bu, masa saya diam aja, Riko bantu aja biar cepat selesai, sahutnya. Aku mendekat ke dapur, tapi tetap mengawasinya dari sudut mata. Ketika aku mengambil sesuatu di lemari bawah, aku bisa merasakan pandangannya lagi. Kali ini, lebih lama dari sebelumnya, saat aku berbalik, membuatnya sedikit kaget. Kok, kenapa kamu melamun? Tanyaku pura-pura, sambil tersenyum kecil. Enggak Bu, gak melamun kok, jawabnya buru-buru. Matanya berusaha menatap ke arah lain, tapi aku tahu, dia kesulitan mengalihkan pandangannya dariku. Aku mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kalau kamu lapar, makan dulu sana, tapi opornya belum siap, ujarku. Dia menelan ludah, lalu mengangguk cepat. Iya Bu, saya makan roti aja dulu, katanya. Lalu segera berbalik ke meja makan, dan aku tersenyum kecil, senang dengan reaksi anak muda itu. Hari ini baru saja dimulai, tapi aku sudah merasa pagi ini lebih ceria dari biasanya. Pagi itu, dapur dipenuhi aroma opor ayam dan sambal goreng ati yang sedang aku panaskan. Aku sibuk mengaduk kuah opor, seragam favoritku sudah mulai terasa lengket karena udara dapur yang hangat. Tapi aku tak terlalu peduli. Riko duduk di kursi dekat meja dapur, sembari memperhatikan gerak-gerikku. Aku tahu pandangannya selalu tertuju padaku, yang membuatku agak salah tingkah, tapi aku mencoba mengabaikannya. Bu, Riko boleh bantuin? Tanyanya tiba-tiba sambil berdiri. Bantu apa kok? Tanyaku menoleh sedikit. Riko mendekat, mengambil adukan sayur di tanganku, dengan gerakan yang sangat santai. Bantu aduk opor, nanti ibu capek, katanya pelan. Aku menatapnya sedikit bingung, tapi ada senyum kecil di wajahku. Kamu perhatian amat, kataku, namun dia tak menjawab, tapi malah mendekat. Seketika, aku merasakan sesuatu yang bergejolak. Riko, jangan dekat-dekat gitu, nanti tumpah loh opornya, kataku pelan mencoba memberi jarak. Tapi ibu cantik banget pagi ini, pujinya pelan, hampir seperti bisikan. Aku terkesiap, jantungku tiba-tiba berdebar. Jangan bercanda opornya panas loh, kataku. Aku gak bercanda Bu, aku jujur, katanya lagi, suaranya makin pelan tapi jelas. Tangannya berhenti mengaduk opor, dan dia berbalik menghadapku. Aku terdiam, nafasku terasa berat, apalagi saat dia menatap mataku begitu dalam. Ini bukan seperti yang biasanya, dia kini mulai berani lebih lanjut. Riko, gak boleh kayak gini, nggak sopan tahu, tegurku, berusaha mengembalikan suasana. Tapi dia malah tersenyum kecil, lalu maju sedikit, membuat jarak semakin tipis. Tapi ibu nggak marah kan, ujarnya, dengan senyum penuh arti.
Ini gak bener kok, kita cuma kos di sini, enggak boleh loh, ujarku. Sebelum aku selesai bicara, tangannya tiba-tiba menjangkau sesuatu itu, kalem, tapi penuh keberanian. Aku terkesiap, seolah aku membeku, dengan nafas mulai tak karuan. Bu, Riko udah gak bisa lagi membendung, katanya dengan suara serak. Ibu udah bikin Riko gak bisa berpikir normal lagi, lanjutnya. Aku menatapnya kaget sekaligus bingung. Riko, tapi ini enggak bisa, ujarku, anehnya. Aku tidak menghalau, aku tahu, harusnya aku tidak menerimanya, dan tetap diam, hanya menatap wajah yang begitu dekat. Ibu gak marah kan? Gak apa-apa ya Bu, tenang aja, tanyanya lagi, suaranya hampir seperti bisikan. Aku terpaku, dan tidak sadar mengangguk. Ia memulai perjalanan itu perlahan, membuatku tak mampu untuk menghentikannya. Entah kenapa aku bisa nurut, pikirku. Aku pun merespons, mengikuti langkahnya. Di dapur, pagi itu, aku hanya bisa membiarkan perjalanan itu berjalan begitu saja. Akhirnya, Riko menaruh semua hasil pekerjaannya. Ya ampun, ujarku dalam hati, pada saat menerima itu. Aku kagum, karena sudah beberapa tahun tidak mendapatkan perjalanan itu, setelah suamiku tiada. Aku duduk di dapur, sambil mengaduk teh hangat. Seragam favoritku masih sama, meski sedikit kusut, setelah kejadian barusan. Aku tersenyum sendiri, memikirkan apa yang baru saja terjadi di sudut dapur ini. Aku tidak menyangka, pagi yang awalnya biasa saja, berubah jadi begitu mendebarkan. Sudah, mandi sana, nanti gak enak kalau ada yang datang, kataku. Dia cuma tersenyum kecil, mengangguk tanpa banyak kata, tapi senyumnya menawan. Aku menyiapkan sarapan di meja makan. Piring-piring berisi opor ayam, ketupat, dan sambal goreng ati sudah tertata rapi. Saat Riko keluar dari kamar mandi, dia terlihat segar. Kaosnya yang baru, pas banget, dan terlihat maco sekali. Riko, sini makan, perutmu pasti lapar kan, panggilku, mencoba bersikap santai, meski jantungku masih deg-degan. Dia mendekat, duduk di kursi di depanku. Wah, kelihatannya enak banget Bu, tadi masaknya sepenuh hati ya, ujar Riko. Aku tersenyum kecil, melirik ke arahnya. Ah, bisa aja kamu, ya, masakan buat tamu kan harus spesial, sahutku. Dia tertawa, mengambil ketupat, dan mulai menyendok kuah opor ke piringnya. Saya udah gak berasa anak kos lagi Bu, sudah kayak di rumah sendiri di sini, katanya tiba-tiba. Aku cuma mengangguk pelan, ikut mengambil makanan yang ada di meja. Ya sudah, anggap saja begitu, keluargamu di kampung pasti sudah menunggu. Oh ya, ada yang tanya kapan kamu pulang, tanyaku. Riko terdiam sejenak, sembari menatap piringnya, kemudian dia mulai cerita. Iya Bu, tapi aku bilang, mungkin telat sehari, ibu saya sudah biasa kalau aku suka dadakan kayak gini. Aku anak kedua dari 3 bersaudara, kakak saya sudah nikah, punya anak 1. Adik saya masih SMA Bu, jelasnya sambil tersenyum. Ibu aku juga sering nanya, kapan aku nyusul nikah, katanya, biar cucunya banyak, lanjut Riko. Aku tertawa kecil, menyuap sedikit sambal goreng. Wah, berarti ibu kamu sudah nggak sabar ya kamu nikah,
emangnya calonnya sudah ada, tanyaku. Dia menggeleng pelan sambil menatapku, sambil tertawa. Lalu, kami saling terdiam, kami makan dalam keheningan, hanya suara sendok dan piring yang saling beradu, tapi suasananya terasa mendebarkan. Usai makan, Riko bersandar di kursi menatapku. Wajahnya santai, tapi ada senyum kecil yang menghiasinya. "Makasih ya Bu, sarapannya enak banget," katanya. Aku mengangguk pelan, sambil tersenyum tipis. "Sama-sama kok, kalau mau tambah, ambil sendiri, jangan malu-malu," jawabku. Dia mengangguk, lalu berdiri, membantu merapikan piring di meja. Pagi ini terasa begitu ringan, seperti tidak ada beban, tapi di sudut hatiku, aku tahu ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah selesai sarapan, aku duduk di ruang tamu sambil mengipasi diri. Udara pagi ini terasa hangat, tapi mungkin itu karena suasana yang tadi di dapur. Ricky keluar dari dapur, membawa 2 gelas teh manis. Dia menaruhnya di meja, kami lalu duduk santai di sofa. "Bu, teh manisnya udah siap, saya yang bikin," katanya sambil menyodorkan 1 gelas ke arahku. Aku menerima gelas itu dengan senyuman. "Wah, calon suami idaman banget nih, tadi masakin opor, terus bikinin teh juga," candaku. Dia hanya tertawa kecil, lalu menyandarkan dirinya ke sofa. "Kalau Bu Hana yang bilang, berarti saya lulus dong," katanya. "Tergantung nilainya, enggak pas-pasan kan," jawabku. Dia menatapku dengan mata yang seolah menyimpan sesuatu. "Kalau soal nilai sempurna, saya butuh belajar Bu, tapi gurunya seperti Ibu, saya yakin bisa cepat paham," ujarnya. Aku pura-pura melotot menahan tawa. "Ih, kamu ini ada-ada aja, jangan gombal terus, nanti jadi kebiasaan lo," ujarku. Riko terlihat bingung. "Bu, tadi dapat kabar dari teman, katanya saya baru dapat tiket mudik besok," ujarnya. Aku langsung menoleh ke arahnya. "Oh, jadi kamu masih di sini sampai sehari lagi?" tanyaku. Riko mengangguk. "Iya, Bu, jadi masih bisa bantu-bantu di sini kalau dibutuhkan," ujarnya. Aku tersenyum tipis, lalu menyandarkan diriku ke sandaran sofa. "Kalau gitu, kamu harus siap nemenin aku terus ya, soalnya aku sendirian di rumah, nggak ada yang nemenin ngobrol," kataku. Riko melirikku, senyumnya mulai melebar. "Nemenin terus Bu, maksudnya 24 jam gitu," katanya kaget. Aku pura-pura memukul lengannya pelan dengan bantal sofa. "Ih, kamu ini jangan lebay, maksudnya ya, kalau lagi enggak gitu," jawabku. Dia tertawa kecil, lalu mengangguk. "Oke Bu, saya siap kok, kalau butuh ditemenin, tinggal panggil aja, saya kan enggak pergi kemana-mana," katanya. Aku menatapnya sebentar, sengaja menambah kesan memancing. "Beneran nih, jangan cuma omongan aja ya, kalau aku minta temenin masak, belanja, atau ngobrol-ngobrol sampai malam, jangan kabur," ujarku. Riko tampak sedikit kaget dengan nada bicaraku yang terakhir. "Kalau itu maunya Ibu, saya gak mungkin kabur, saya malah seneng," jawabnya. Aku tertawa, menyesap tehku perlahan. "Kalau gitu, aku bakal pastikan kamu enggak nyesel tinggal di sini sampai 2 hari ke depan," ucapku. Dia hanya tersenyum tipis, lalu menatapku lama.
Ada sesuatu yang membuat suasana mendadak terasa lain, tapi aku mencoba mengalihkan pikiran itu dengan pura-pura fokus ke teh di tanganku. Dalam hati, aku mulai menyusun rencana. Kalau Riko memang berani menerima tantangan ini, aku pastikan dia gak bakal melupakan momen yang sangat langka ini. Sorenya, aku bangun dari tidur siangku, dengan mata yang masih setengah terpejam, lelahku rasanya belum sepenuhnya hilang. Tapi, udara sore yang mulai sejuk, memaksaku untuk segera bangkit. Aku menggeliat pelan, lalu mencoba duduk. Aku menyadari, daster itu agak berantakan. Ada yang tersingkap tanpa sengaja, tapi aku masih terlalu mengantuk untuk peduli. Nanti juga rapi sendiri, pikirku. Dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar, dan berjalan menuju kamar mandi di ujung lorong. Begitu pintu kamar mandi aku dorong perlahan, aku terkejut mendengar suara gemericik air. "Hei," seruku, aku terdiam di ambang pintu. Uap dari pancuran memenuhi ruangan, di tengahnya, aku melihat Riko. Dia menoleh dengan ekspresi terkejut, tapi anehnya, dia tidak berkata apa-apa. Mata kami saling beradu, sebetulnya, aku buru-buru menutupi mata dengan tangan, di antara debaran jantungku. Antara kaget, dan sesuatu yang lain di saat yang sama. Seharusnya, dia langsung bereaksi. Keadaan ini membuat jantungku tiba-tiba berdebar cepat. "Aku gak tahu kamu ada di sini," kataku sedikit kesal. Saat aku hendak keluar, tiba-tiba dia mencegahnya. Aku terkesiap, sedikit kaget ke belakang. "Tunggu Bu," katanya dengan nada pelan tapi tegas. Aku menoleh, menatapnya dengan mata membelalak. "Riko, apa-apaan ini?" tanyaku gugup, namun dia tidak menjawab. Tatapannya serius, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak bisa berpaling. "Bu Hana, tadi pagi Ibu bilang, saya harus nemenin teruskan," katanya dengan suara rendah, tapi cukup membuatku semakin gugup. Aku mencoba menguasai diri, meski pikiranku kacau. "Kalau itu beda Riko, bukan ini maksudnya," jawabku, dengan suaraku yang semakin pelan. Tapi, Riko malah mendekat, dan aku, tidak tahu kenapa, aku justru membiarkannya. "Gak usah pura-pura Bu," katanya pelan. Aku menatapnya, dan untuk sesaat, aku tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, aku merasa malu, tapi, di saat yang sama, aku tidak bisa menghindar dari tatapannya. "Riko, kita gak," ucapanku terhenti, saat dia tiba-tiba sudah berada di lokasi tamanku. Aku menutup mata, mengabaikan gejolakan yang sudah tak karuan, karena aku tahu semuanya sudah terlambat. Riko memulai perjalanan itu dengan perlahan, dan aku, lagi-lagi, aku malah membiarkannya, bahkan mengikutinya. Sore itu, kamar mandi menjadi saksi bisu dari perjalanan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu lagi, tapi, satu hal yang pasti, aku tidak bisa lari dari kenyataan bahwa aku mengharapkannya. Dan setelah Riko menaruh semua hasil pekerjaannya, lagi-lagi, aku merasa takjub dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Aku merasa ringan dan lebih hidup. Setelah perjalanan selesai, lalu aku berjalan menuju kamarku dengan langkah pelan. Dia juga melangkah, tapi aku pura-pura tidak menyadarinya. Aku hanya tersenyum kecil, dalam hati,
aku sudah menebak apa yang akan terjadi. Begitu sampai, aku membuka pintu dan melangkah masuk. Tapi, sebelum aku sempat menutupnya, Riko sudah nyelonong lebih dulu. Riko, mau apa kamu? Tanyaku, tapi tidak benar-benar marah. Dia tersenyum, senyum lain, yang membuatku sedikit gugup sekaligus berdebar. Bu, masih sore nih, nggak apa-apa kan ngobrol sebentar, tanyanya sambil mendekat. Aku menatapnya sambil berkata, hah apa, ngobrol, kayaknya, yang kamu mau lebih dari itu deh, ucapku, tetap menjaga nada suaraku rendah. Riko menatapku dalam-dalam, kalaupun iya, ibu keberatan, ujarnya pelan, membuatku terasa bergejolak. Aku tersenyum kecil, tidak menjawab. Tanpa bicara banyak, dia memberi kecup. Aku hanya berkata pelan, Riko, panggilku. Kami terbawa dalam ombak samudra sore itu, dan kembali terulang. Rasanya, waktu seperti berhenti, melalui setiap momen yang terasa begitu indah dan tak terlupakan. Setelah semua perjalanan usai, aku menumpangkan kepalaku di bidangnya. Kami berbicara dengan samar, setengah berbisik, tak terdengar jelas. Malam nanti, kira-kira, mau masak apa Bu? Tanyanya. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang tampak ceria. Aku merasa, telah memberinya sesuatu yang sesungguhnya. Kenapa Bu? Ibu kelihatan capek banget, tanyanya. Ini cuma hari yang melelahkan, tapi sebenarnya menyenangkan, ujarku sambil tersenyum. Aku mengambil kunci mobil, dan Riko, dengan sigap menawarkan untuk menyetir. Biar saya aja Bu, malam ini, gantian saya yang bayar, katanya dengan nada serius. Aku tersenyum kecil, mengangkat bahu. Ya udah, ibu ngikut aja, sahutku, dengan mengambil nafas panjang. Kami pun keliling kota yang tampak ramai, tapi jalanan sedikit lengang. Riko, warung pada tutup nih, kayaknya. Malam ini kita bakal kelaparan deh, komentarku, sambil memandang keluar jendela. Dia melirikku dengan senyum jahil, kalau nggak nemu warung, saya masakin mie instan aja gimana, ujar Riko. Aku tertawa kecil, beneran bisa masak kamu, ledekku. Bisa dong, masa ibu nggak percaya, balasnya santai. Setelah hampir setengah jam mencari, akhirnya, kami menemukan sebuah gerobak nasi goreng di sudut jalan. Tempatnya sederhana, hanya ada beberapa kursi plastik, tapi aroma masakannya membuat perutku langsung keroncongan. Aku semangat memesan 2 porsi nasi goreng spesial dengan tambahan telur. Sedang itu, Riko hanya mengamati dengan senyum tipis. Kalau lagi lapar, ibu lucu juga ya, godanya. Aku mencibir sinis, ya iyalah, kalau nggak lucu, kamu pasti nggak bakal betah di sini, ujarku. Kami menikmati nasi goreng sambil mengobrol santai, rasanya sederhana, tapi suasananya menyenangkan. Selesai makan, Riko mengajakku berkeliling, kami melewati taman kota, alun-alun, bahkan berhenti sebentar di jembatan untuk menikmati angin malam. Baku membuka jendela mobil, membiarkan udara segar masuk. Sesekali, aku menoleh ke arahnya, dan selalu mendapati dia mencuri pandang. Ada apa kok lihatin aku terus, tanyaku heran. Dia tersenyum kecil, mengalihkan pandangan ke jalan. Nggak ada apa-apa Bu, saya cuma seneng aja bisa begini, beda banget, ujarnya.
Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Aku pun merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Larut malam, kami kembali ke rumah. Saat masuk ke dalam, aku tidak langsung menuju kamarku, sebaliknya, aku berdiri di depan pintu, menatap Riko yang tampak ragu untuk kembali ke tempatnya. "Riko," panggilku pelan, dia menoleh. "Iya Bu," sahutnya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengajaknya ngobrol. "Riko, kamu besok mau pulang kan? Temenin ibu dulu malam ini ya," ujarku. Riko terkejut, tapi dia tidak keberatan. Dia mengikutiku dengan langkah pelan. Saat sampai, aku berbalik menatapnya dengan senyum tipis. "Makasih udah nemenin ibu malam ini ya," kataku lirih. Malam itu terasa begitu berbeda. Riko yang biasanya malu-malu dan agak kaku, malam ini berubah. Ada sesuatu dalam caranya memberi rangkul dan memperhatikanku, membuatku merasa istimewa. Dia tidak terburu-buru, tak hanya sekadar memenuhi kebutuhanku. Dia membuatku merasa seperti orang paling berharga di dunia. Ketika semuanya sudah selesai, aku terpaku, tak jauh darinya, masih dengan jantung yang berdebar-debar. Aku meliriknya, kondisinya acak-acakan. "Riko," panggilku pelan. "Iya Bu," sahutnya lemah. Aku menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, cuma manggil aja, kamu kelihatan capek," kataku. Dia mengangguk, matanya mulai berat. "Iya capek Bu, tapi senang," jawabnya, membuatku tersenyum lebih lebar. Ada rasa yang tak bisa aku mengerti. Aku menyadari, malam ini bukan hanya tentang momen yang langka. "Riko," panggilku kembali, kali ini lebih pelan. Matanya hampir tertutup sepenuhnya. "Makasih ya," kataku. Dia hanya tersenyum samar. Kemudian memejamkan matanya sepenuhnya. Nafasnya mulai tenang, pertanda dia sudah benar-benar lelah dan terlelap. Aku tetap terjaga, memandangi wajahnya yang terlelap dalam damai. Ada rasa bahagia, dan entah apa lagi yang bercampur di hatiku. Senyuman kecilku terus menghiasi wajahku. Malam itu, aku begitu merasa bahagia yang luar biasa. "Selamat malam Riko," kataku pelan, meski aku tahu, dia sudah tidak lagi mendengarnya. Pagi itu, aku terjaga lebih dulu, aku tidak bisa tidur. Bagaimana bisa tidur, kalau pikiranku terus dipenuhi oleh Riko yang ada di sebelah? Rasanya, aku ingin mengabadikan setiap detik, sebelum dia pulang. Sampai akhirnya, cahaya matahari pagi mulai menyelinap lewat celah tirai. Aku melihat Riko sudah membuka matanya. Dia menoleh padaku, dan tersenyum tipis, wajahnya masih setengah mengantuk. "Pagi Bu," ucapnya. Aku tersenyum, seraya menjawab. "Pagi juga Riko, sudah siap buat hari ini?" tanyaku. Dia menghela napas dalam, lalu memberi rangkul. Aku merasa damai sekali, dan untuk sesaat, dunia di luar terasa tidak penting. "Belum Bu, rasanya berat banget ninggalin ibu," ujarnya pelan. "Aku juga kok, kalau bisa, kamu nggak usah pulang," jawabku. Riko menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah waktu tidak akan pernah cukup untuk kami berdua. Sebuah rasa yang tidak bisa dibendung lagi. Setelah itu, Riko bangun lebih dulu untuk mandi. Aku masih duduk terpaku, memandanginya saat dia berjalan pergi. Ketika dia selesai, gantian aku yang bersiap-siap.
Tak lama kemudian, kami sudah rapi dan siap untuk berangkat ke stasiun. Aku mengemudikan mobil dengan diam, sesekali mencuri pandang ke arahnya yang duduk di sampingku. Rasanya ada yang menyesakkan di dada, tapi aku tidak ingin menunjukkan sikapku. Sampai di stasiun, kami turun dengan langkah perlahan. Aku menggandeng tangannya erat, tidak peduli kalau ada orang yang mungkin memperhatikan. Jaga diri di kampung Yako, kataku, dengan suara sedikit bergetar. Riko tersenyum lebar, kemudian kami pun berpisah. Kisah itu pun kembali berlanjut ketika Riko kembali untuk ngekos. Meski pada awalnya orang tuanya menolak, karena aku yang janda, dan usia kami terpaut sangat jauh, tapi karena kenekatan Riko, akhirnya aku dan Udin menikah. Kami pun hidup bahagia, dan ternyata cinta bisa mengalahkan segalanya.